Mengapa banyak orang Tionghoa dikenal cepat kaya dan sukses secara finansial? Kenapa ya? Komunitas Tionghoa sering banget dikenal sukses secara finansial? Di mana-mana sering kelihatan mereka punya usaha sendiri, bisnis keluarga besar, dan kelihatan lihai banget ngatur uang. Banyak yang mengira ini soal keberuntungan atau warisan, padahal rahasianya lebih dalam dari itu. Kunci utamanya ada di kebiasaan hidup yang sudah ditanam sejak kecil dan dijaga turun-temurun. Bukan berarti mereka semua lahir dari keluarga kaya. Justru, banyak yang mulai dari nol, tapi punya pola hidup dan cara pandang yang beda dalam membangun masa depan. Mereka terbiasa menata hidup bukan untuk hari ini saja, tapi merancang langkah panjang ke depan. Salah satu kebiasaan paling kuat adalah cara berpikir jangka panjang. Mereka punya prinsip, uang itu bukan cuma buat dihabiskan, tapi ditumbuhkan. Jadi kalau ada penghasilan, mereka nggak buru-buru pakai buat pamer gaya hidup. Mereka mikir, uang ini bisa jadi apa dalam beberapa tahun ke depan. Gaya hidup hemat jadi bagian dari prinsip itu. Tapi hemat di sini bukan berarti pelit. Ya, lebih ke cara cerdas mengatur pengeluaran. Mereka hati-hati dalam belanja, lebih memilih menyisihkan uang untuk ditabung atau dipakai sebagai modal usaha. Barang mewah bukan prioritas, karena mereka percaya ada nilai yang lebih besar saat uang diputar dengan cerdas. Sejak kecil, anak-anak Tionghoa sudah terbiasa menyimpan uang angpau, bukan menghamburkannya untuk jajan atau beli hal nggak penting. Dari situlah mentalitas menabung dan berpikir jauh ke depan terbentuk. Gaya hidup ini bikin mereka nggak gampang terbawa arus gaya hidup konsumtif yang sering bikin keuangan bocor. Dengan cara pandang seperti ini, mereka bisa membangun pondasi finansial lebih kuat tanpa harus nunggu keberuntungan datang. Hal lain yang bikin komunitas Tionghoa cepat maju secara ekonomi adalah jiwa dagang yang kuat banget. Sejak lama, berdagang bukan cuma pilihan kerja, tapi sudah jadi budaya yang nempel dalam kehidupan sehari-hari. Kalau diperhatikan, di banyak kota besar maupun kecil, toko-toko milik keluarga Tionghoa sering buka sejak pagi buta dan tutup larut malam. Dari situ kelihatan betapa seriusnya mereka dalam dunia usaha. Anak-anak Tionghoa biasanya sudah diajak main bisnis sejak kecil. Bukan dalam arti dipaksa, tapi diperkenalkan secara alami. Misalnya bantu jaga toko, hitung uang kembalian, belajar melayani pelanggan, atau sekadar mengamati bagaimana orang tua mereka mengelola usaha. Pelajaran ini nggak mereka dapat dari bangku sekolah, tapi langsung dari pengalaman nyata setiap hari. Buat mereka, punya usaha sendiri jauh lebih menarik daripada sekadar kerja ikut orang. Bahkan kalaupun mereka bekerja, itu bukan semata buat cari gaji, tapi untuk menimba ilmu. Banyak yang sengaja kerja di tempat orang lain dulu, biar tahu cara mengelola bisnis sebelum buka usahanya sendiri. Selain itu, semangat belajar mereka juga luar biasa. Mereka nggak ragu ikut pelatihan, baca buku, ikut komunitas bisnis, atau ngobrol dengan pebisnis senior untuk nambah wawasan. Dalam dunia dagang, mereka sadar kalau pengetahuan itu modal penting. Jadi bukan cuma modal uang, tapi juga modal ilmu dan pengalaman. Jiwa berdagang yang kuat ini bikin mereka terbiasa berpikir soal peluang, bukan sekadar gaji bulanan. Makanya, banyak dari mereka yang sukses membangun usaha dari nol, berkembang, dan diwariskan turun-temurun. Salah satu hal yang paling kuat dalam komunitas Tionghoa adalah rasa kekeluargaan dan pendidikan nilai yang ditanam sejak dini. Dalam keluarga mereka, kesuksesan bukan cuma urusan pribadi, tapi tanggung jawab bersama. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan kemandirian, kerja keras, dan menghormati orang tua sebagai pondasi hidup. Pendidikan dalam keluarga Tionghoa bukan sekadar tentang nilai sekolah. Lebih dari itu, mereka mengajarkan bagaimana bersikap, mengambil tanggung jawab, dan punya tujuan jelas. Anak-anak dilatih untuk tidak manja, terbiasa membantu, dan paham arti usaha. Prinsipnya, keberhasilan itu harus diupayakan, bukan ditunggu. Yang menarik, saat orang tua punya usaha, mereka tidak serta-merta memberikan semua kekayaan begitu saja. Anak-anak biasanya belajar dari bawah, bantu di toko, belajar hitung untung rugi, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Jadi saat waktunya tiba, mereka bukan hanya menerima warisan, tapi benar-benar siap menjalankan bisnis tersebut. Inilah yang sering disebut sebagai pewarisan nilai dan pengalaman, bukan cuma pewarisan harta. Selain itu, keluarga besar juga punya peran besar. Mereka sering saling menopang satu sama lain, sehingga pertumbuhan usaha tidak bergantung pada satu orang saja. Sistem ini membentuk generasi yang kuat, mandiri, dan terbiasa memikul tanggung jawab bersama. Karena nilai-nilai ini ditanam sejak kecil, saat dewasa mereka punya pondasi mental yang kokoh. Mereka paham kerja keras bukan beban, tapi bagian dari cara hidup untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kebiasaan berikutnya yang bikin komunitas Tionghoa unggul secara finansial adalah disiplin dan etos kerja mereka yang luar biasa kuat. Mereka punya cara pandang sederhana, nggak ada jalan pintas buat sukses. Kalau mau hasil besar, usaha juga harus sepadan. Itulah kenapa banyak toko milik keluarga Tionghoa yang buka sejak matahari belum terbit dan baru tutup ketika malam sudah larut. Mereka benar-benar serius dalam mengelola usaha. Buat mereka,
Kerja keras bukan sesuatu yang harus dikeluhkan, tapi bagian dari proses. Saat orang lain masih rebahan atau santai, mereka udah bergerak. Bukan karena terpaksa, tapi karena sadar tujuan jangka panjang butuh komitmen. Dari rutinitas ini, lahir kebiasaan produktif yang terus melekat sampai tua. Disiplin mereka nggak cuma soal waktu kerja, tapi juga cara mengelola hidup. Mereka tahu kapan harus fokus, kapan harus istirahat, dan bagaimana menggunakan waktu seefektif mungkin. Aktivitas yang nggak produktif sebisa mungkin dihindari. Prinsipnya sederhana, kalau bisa dikerjakan hari ini, kenapa harus nunggu besok? Gaya hidup seperti ini bikin mereka lebih cepat maju karena langkah mereka konsisten. Etos kerja yang tinggi juga bikin mereka tahan banting saat menghadapi tantangan. Ketika banyak orang mundur saat lelah, mereka justru terbiasa bertahan dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Disiplin bukan cuma slogan buat mereka, tapi cara hidup yang dipraktikkan setiap hari. Itulah yang membedakan laju mereka dalam mencapai tujuan finansial. Satu hal yang sering luput dari perhatian tapi sangat berpengaruh terhadap kesuksesan finansial komunitas Tionghoa adalah kekuatan jaringan sosial mereka. Di dalam komunitas, ada ikatan solidaritas yang sangat kuat. Mereka terbiasa saling bantu, saling dorong, dan saling percaya. Kalau satu orang mulai buka usaha, biasanya ada banyak tangan yang ikut mendukung. Bentuk dukungannya bisa macam-macam. Ada yang bantu jadi pelanggan pertama, ada yang bantu promosi dari mulut ke mulut, ada juga yang bantu modal. Semua itu bukan formalitas, tapi sudah jadi kebiasaan turun-temurun. Karena ada jaringan yang solid, usaha mereka bisa berkembang lebih cepat dibanding orang yang berjuang sendirian. Kalau salah satu anggota mengalami masalah dalam bisnis, mereka nggak langsung dibiarkan tenggelam. Ada ruang untuk diskusi, saling kasih saran, atau bahkan cari solusi bareng-bareng. Dari sinilah tercipta ekosistem bisnis yang saling menopang. Dalam skala lebih besar, jaringan ini sering jadi pintu ke peluang besar, baik itu kerjasama usaha, akses ke investor, atau kemitraan jangka panjang. Modal sosial seperti ini seringkali nggak kelihatan kasat mata, tapi dampaknya besar banget. Dengan dukungan komunitas, resiko terasa lebih ringan dan langkah terasa lebih mantap. Ini juga salah satu alasan kenapa banyak bisnis Tionghoa bisa bertahan lintas generasi. Mereka tidak berjalan sendiri, tapi maju bersama. Kalau dilihat secara keseluruhan, kesuksesan finansial komunitas Tionghoa bukan muncul tiba-tiba. Semua itu hasil dari kombinasi kebiasaan yang dijaga dengan disiplin dan diterapkan dari generasi ke generasi. Mereka punya cara pandang panjang ke depan, gaya hidup hemat dan terarah, budaya dagang yang kuat, nilai keluarga yang kokoh, semangat kerja tinggi, dan jaringan sosial yang saling menopang. Semua itu membentuk sistem hidup yang konsisten dan produktif. Bukan berarti hanya mereka yang bisa sukses seperti itu. Siapapun sebenarnya bisa meniru pola kebiasaan ini asalkan mau belajar dan konsisten menjalankannya. Nggak harus punya latar belakang tertentu, nggak harus berasal dari keluarga kaya, dan nggak perlu menunggu keberuntungan datang. Kesuksesan finansial bisa dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Kuncinya ada pada kemauan untuk berpikir jauh, belajar hal baru, disiplin menjalani proses, serta membangun hubungan baik dengan orang lain. Saat semua itu berjalan bareng, hasil besar bukan lagi mimpi, tapi sesuatu yang bisa dicapai pelan-pelan. Jadi, kalau kamu ingin memperbaiki kondisi keuangan dan membangun masa depan yang lebih stabil, kebiasaan-kebiasaan ini bisa jadi pondasi awal. Mulai dari langkah kecil, tapi jangan berhenti di tengah jalan. Konsistensi jauh lebih penting daripada hasil instan.